Ya oke guys, kali ini gue bakal lanjutin tentang light novel Silent Witch lagi ya. Dan ya seperti biasa, ini bakal pakai TTS lagi. Dan oke, selamat mendengarkan ya. Bab 4, Keluarga Penjahat yang Memukau. Setelah berpisah dengan Bernie dan tiba di taman belakang, Monica mendapati penyihir penghalang Louis Miller sudah bersandar di dinding, menunggunya. Kau terlambat sekali, kawan Sage, katanya. Maaf, ada beberapa hal yang terjadi. Louis berpakaian rapi dalam jubah resmi 7 orang bijak, dengan tongkat di tangan. Datang dengan pakaian yang mencolok mungkin dimaksudkan sebagai pencegah. Dengan kehadiran salah satu penyihir terbaik kerajaan, dan khususnya yang ahli dalam teknik penghalang, penyusup manapun akan kesulitan bertindak. Tapi, apakah ini tidak apa-apa? Tanyanya. Yang Mulia berkata untuk melindungi sang pangeran, ya, secara rahasia, kan? Petik 2. Itulah sebabnya Louis awalnya mengirimi sang pangeran sebuah benda ajaib yang dilengkapi dengan penghalang pertahanan, dan mengapa ia mengirim Monica ke sini sebagai murid. Namun sekarang ia dengan berani menerobos masuk ke akademi. Saat dia memikirkan hal ini, Louis terkekepelan. Tidak apa-apa, lagi pula, aku memang diundang secara resmi ke festival itu. Petik 2. Monica mengira dia telah mengajukan undangan dari sekolah, seperti Bernie, tetapi ternyata tidak. Dia adalah salah satu anggota Seven Sages yang lebih suka bersosialisasi, jadi dia mungkin punya koneksi. Bagaimanapun juga, rekan Sage, kau pasti punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan jika kau memanggilku ke sini, ya. Petik 2. Oh, benar juga, pikirnya. Aku harus memberitahunya tentang pengungkapan misi rahasiaku kepada Abis Saman. Dia menunduk dan memainkan jari-jarinya sebelum dengan pelan terbata-bata menjawab. Yah, dukun Abis, yah, dia dekat akademi, dan... Louis mengernyitkan dahinya saat mendengar nama seorang Sage. Dukun itu sama penyendiri sepertimu. Aku heran dia keluar dan berkeliaran. Kupikir dia akan mengerut seperti buah prem jika terkena sinar matahari. Petik 2. Dia tidak mengerut, tetapi dia rewel karena sinar matahari. Jadi Louis pada dasarnya benar. Misi penyamaranku, dia mengetahuinya. Aku benar-benar minta maaf. Petik 2. Alis Louis berkedut, tetapi dia tidak mengintimidasi atau mengancamnya. Apa alasannya datang jauh-jauh ke sini? Petik 2. Yah, rupanya salah satu alat perdukunan milik keluarga Albright. Alat itu berakhir di Akademi Serendia, jadi... Setelah penjelasan singkat tentang Crimson Rat, bagaimana ia merampas ketenangan pikiran orang-orang dan bagaimana ia berakhir di sekolah, Louis menundukkan pandangannya dan menutup mulutnya dengan tangan sambil berpikir. Kalau begitu, kita menghadapi situasi yang cukup merepotkan. Petik 2. Ya, petik 2. Tapi ini juga kesempatan yang sempurna untuk membuat keluarga Albright berutang budi pada kita. Mari kita ambil kembali barang itu dan mintalah Abis Saman membantu melindungi sang pangeran selagi kita melakukannya. Petik 2. Monica merasa lega, apapun masalahnya, Louis tidak marah padanya. Namun, ia merasa keberanian Louis sangat mengesankan. Ia berusaha mendapatkan dukungan dari keluarga Albright bahkan dalam situasi seperti ini. Mengingat kata-kata Rin tentang hati yang tertutup rambut, Monica membuat laporan lainnya. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, Tuan Louis. Apakah ini lebih buruk daripada alat perdukunan yang berakhir di akademi? Petik 2. Tuan Rutherford, dari Minerva, ada di festival itu. Petik 2. Wah, petik 2. Pidato Louis biasanya sombong dan dibuat-buat, tetapi sekarang dia serak seperti katak yang diinjak. Dia meringis, ketidaksenangannya terlihat jelas. Namun ada alasan bagus mengapa pria berhati berbulu ini pun merasa kesal. Profesor Gideon Rutherford adalah guru Louis. Orang tua itu, tuanku, dia ada di sini. Petik 2. Monica pernah menjadi bagian dari laboratorium Profesor Rutherford, tetapi dia tidak benar-benar mengajarinya. Dia hanya membiarkannya melakukan penelitiannya sendiri. Dia bukan gurunya, hanya mantan guru. Di sisi lain, Louis telah belajar tentang pertarungan sihir langsung darinya, dan karenanya menghormati pria itu sebagai gurunya. Louis tampak gelisah mendengar berita ini selama beberapa saat, tetapi akhirnya dia menguatkan diri dan mengambil keputusan. Dimengerti, katanya pelan. Aku akan menarik perhatiannya. Kau manfaatkan gangguannya untuk... Oke, petik 2. Untuk menggunakan ilmu sihir yang tidak diucapkan untuk membunuhnya di tempat, dan kemudian kita akan menguburnya. Tatapan matanya serius. Apa? Petik 2. Maafkan saya kehilangan ketenangan. Louis menarik napas perlahan dan kembali bersikap percaya diri seperti biasa. Kemudian, sesuatu tampak muncul dalam benaknya, dan dia tiba-tiba melihat ke arah ruang fakultas. Kalau dipikir-pikir, McCragan juga ada di sini, bukan? Namun, Anda mengatakan dia belum menyadari siapa Anda. Petik 2. Ya, petik 2. Profesor McCragan, yang mengajar ilmu sihir dasar di Akademi Serendia, sebelumnya adalah guru di Minerva, dan Monica adalah salah satu muridnya di sana. Namun, penglihatannya buruk, dan untuk saat ini, sepertinya dia belum tahu bahwa Monica adalah penyihir pendiam. Sungguh nyaman, tuanku adalah teman lama Tuan McCragan, dengan mereka berdua di tempat yang sama, mereka pasti akan memiliki percakapan panjang dan berlarut-larut sambil minum teh. Kita harus mencoba mengatur pertemuan. Petik 2. Louis meletakkan tangannya di bahu Monica yang kurus. Ia tersenyum seperti biasa, tetapi menurut Monica matanya terlihat sedikit merah. Jadi, saat aku mengalihkan perhatian tuanku, kau dapatkan kembali alat perdukunan itu. Sebelum kesabaranku habis. Petik 2. Ya, tuan. Petik 2. Monica terlalu takut untuk bertanya apa yang akan terjadi jika kesabarannya habis. Menurut Ray, Crimson Rat telah dijual kepada seseorang di akademi. Yang penting, dia tidak menyebutkan nama keluarga siswa manapun, hanya nama sekolah itu sendiri. Itu berarti kemungkinan besar pembelinya bukan seorang siswa. Salah satu klub mungkin telah membelinya untuk festival sekolah, dan hanya ada beberapa klub yang membutuhkan aksesoris seperti itu. Sebagai akuntan Dewan Siswa, Monica memeriksa nama dan harga semua barang yang dibeli, jadi dia bisa menebak dengan baik di mana barang-barang itu mungkin berada. Saya hampir yakin itu akan menjadi bagian dari kostum untuk drama itu. Dalam waktu sekitar 1 jam, para siswa akan mementaskan drama di panggung terbuka. Drama yang penuh bunga dan indah menjadi puncak acara festival. Ia mendengar kostum yang dikenakan akan sama rumit dan mengesankannya dengan yang lainnya.
Masalahnya adalah bagaimana cara memeriksanya dan bagaimana dia akan menukar barang asli dengan yang palsu setelah dia menemukannya. Baiklah, untuk saat ini, aku akan bergegas ke ruang ganti. Jika aku tidak segera sampai di sana, mereka akan mulai berganti pakaian. Monica bergegas pergi, namun, saat dia berbelok di sudut lorong, dia melihat salah satu teman sekelasnya, Lana, datang ke arahnya. Seperti biasa, dia memakai gaya rambut yang rumit dan aksesoris yang lucu. Ketika dia melihat Monica, dia melambaikan tangan dan berlari menghampirinya. Monica, aku mencarimu. Oh, apa itu? Ia menatap hiasan mawar putih di dada Monica, lalu menyipitkan matanya penuh arti, meskipun Monica tidak bisa menebak apa arti gerakan itu. Hah, gumamnya. Begitu. Petik 2. Petik 2 tanda tanya. Ada apa? Tanya Monica bingung. Lana menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa kecil. Aku akan membuatmu terlihat cantik dan anggun untuk pesta dansa. Nantikan. Petik 2. Monica mengangguk samar, tidak bisa mengikuti. Namun kemudian dia teringat sesuatu. Lana terlibat dalam pembuatan kostum drama itu. Mungkin dia tahu tentang aksesori itu. Lana, serunya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya terdengar lebih keras dari yang diinginkannya. Mata Lana membelalak karena terkejut. Apa? Kenapa kau berteriak? Petik 2. Ya, kostum untuk drama hari ini, apakah kalung dengan permata merah merupakan bagian dari salah satunya? Dengan bingkai dekoratif berwarna hitam dan Monica terdiam, khawatir apakah penjelasan itu sudah cukup. Lana mengangguk dengan mudah. Itu pasti kalung Ratu Amelia. Memangnya kenapa? Petik 2. Dia tahu Lana akan mengingatnya. Dia mengingat segalanya tentang pakaian. Jadi, alat perdukunan itu akan dikenakan oleh orang yang memerankan Amelia. Jika Monica akan menukarnya, dia harus pindah sekarang sebelum drama dimulai. Lana, apakah para aktor sudah mulai berganti kostum? Petik 2. Oh, mereka sudah selesai. Petik 2. Tetapi masih ada waktu 1 jam lagi. Petik 2. Lana mendesah melihat keterkejutan Monica. Hanya tersisa 1 jam lagi. Tentu saja mereka sudah selesai. Mereka tidak perlu memakai baju saja, kostum, mereka harus merias wajah dan menata rambut. Terutama yang berperan sebagai ratu. Dia akan membutuhkan waktu paling lama. Petik 2. Monica hampir tidak butuh waktu untuk berpakaian di pagi hari, jadi dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Gadis bangsawan butuh waktu lama untuk bersiap-siap, terutama jika mereka akan naik panggung. Aktris ratu sudah memakainya, aku harus bergegas dan mengambilnya kembali. Hai, Monica, kata Lana. Kereta ayahku akan segera tiba, jadi aku ingin keluar dan menyambutnya. Maukah kau ikut denganku? Aku ingin memperkenalkannya padamu. Petik 2. Rupanya, itulah sebabnya Lana mencarinya. Sayangnya, Monica memiliki misi yang sangat penting untuk dituntaskan. Maaf, sebenarnya, saya ada urusan. Pekerjaan OSIS, apakah akan selesai sebelum drama dimulai? Petik 2. Monica mengangguk kecil, dia tahu Lana ingin menontonnya bersamanya. Ya, aku akan memastikannya, katanya, setengah pada dirinya sendiri, sebelum mengepalkan tangannya yang bersarung tangan dengan tenang. Lana telah mengawasi kostum, dan Monica tahu persis betapa dia menantikan pertunjukan itu. Aku tidak akan membiarkannya hancur, katanya dalam hati. Mendapatkan barang itu kembali sebelum tirai dibuka, itulah misinya saat ini sebagai penyihir diam, Monica Everett. Atau begitulah yang dikatakan Monica pada dirinya sendiri saat ia menuju ruang tunggu pertunjukan. Namun, saat ia hendak mengetuk pintu, ia berhenti tiba-tiba. Masih ada satu masalah. Sekarang aku tahu di mana tempatnya, tetapi bagaimana cara menggantinya? Meminta dia untuk melepaskannya sehingga aku bisa melihatnya sebentar. Tetapi aku tidak ikut bermain atau semacamnya, jadi jika aku menerobos masuk dan mengatakan sesuatu seperti itu, mereka akan curiga, dan lagi pula, aku tidak tahu siapa yang berperan sebagai ratu, jadi apa yang harus kulakukan? Nero dan Rin melindungi Felix saat ia mengambil barang itu, jadi ia tidak bisa meminta bantuan mereka. Louis sibuk menahan Tuan Rutherford. Monica harus mencari tahu sendiri. Saat ia memeras otaknya, kata-kata rekan kerjanya muncul di benaknya. Hari ini kita adalah mitra. Aku akan menjadi pendukungmu yang sempurna. Kamu dapat mengandalkanku untuk mendukungmu. Petik 2. Jika dia menginginkan bantuan Isabel, dia hanya perlu menyentuh telinga kirinya. Tangan kirinya terangkat tanpa sadar, tetapi dia menahannya dengan tangan kanannya. Aku tidak bisa. Ini melibatkan rahasia keluarga Albright. Aku tidak bisa memberitahu Lady Isabel tentang hal itu. Satu-satunya saat dia bisa mengandalkan Isabel adalah jika identitasnya akan terungkap saat dia menjaga sang pangeran. Dia tidak bisa meminta apapun lagi padanya. Apa yang harus saya lakukan? Monica berkeringat dingin. Dengan ilmu sihirnya yang tidak diucapkan, Monica dapat menembak jatuh naga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, saat harus bernegosiasi, dia sama sekali tidak berdaya. Jika seseorang meminta Monica yang dulu untuk melakukan ini, dia pasti akan mulai menangis dan lari karena merasa itu mustahil. Sekarang, setidaknya, dia bisa menenangkan diri. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali benda berbahaya itu. Namun, ia tidak dapat melangkah lebih jauh dari itu. Ada masalah yang harus ia selesaikan, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat kata-kata apa yang harus kulakukan berputar-putar di kepalanya, waktu terus berlalu. Pada tingkat ini, drama akan dimulai. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Pikirnya sambil berdiri di sana dengan kebingungan. Kemudian dia mendengar bunyi klik tajam dari tumit di belakangnya dan suara sesuatu yang terbuka. Dia tahu suara itu. Seseorang telah membuka kipas lipat. Petik 2. Mendengar tawa penuh percaya diri dan melengking itu, Monica menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia, penjahat yang mengaku dirinya sendiri, Isabel Norton, tersenyum dengan kipas yang terbentang di hadapannya. Nyonya, Isabel, Monica tergagap. Isabel menyisir rambut ikal oranyenya ke belakang dan, dengan nada sombong yang sesuai dengan karakter penjahat, berkata, apa yang kau lakukan, berkeliaran di tempat seperti ini? Kau seharusnya membawakan barang-barangku, ingat. Ayo, sekarang. Petik 2. Dia berbalik, tetapi tidak sebelum memberi Monica kedipan mata kecil. Dari sudut pandang orang lain, itu akan terlihat seperti seorang wanita muda yang kejam sedang memerintah seorang gadis kecil yang berkemauan lemah. Tetapi bagi Monica, punggung ramping Isabel saat dia berjalan di depannya adalah hal yang paling dapat diandalkan yang dapat dibayangkannya.
Begitu mereka telah sampai di lorong tempat tamu tidak diperbolehkan masuk, Isabel menarik senyum jahatnya dan membungkuk patuh pada Monica. Maafkan aku karena bersikap seperti itu, adikku tersayang, katanya. Sepertinya kau sedang dirundung masalah. Petik 2. Dia mungkin melihat Monica mengangkat tangan kirinya, lalu mendorongnya kembali ke bawah, menyadari bahwa dia sedang bertanya-tanya apakah harus meminta bantuan, dan memanggilnya. Bagaimanapun juga, seorang penjahat tidak akan membiarkan mangsa yang lemah lepas dari genggamannya. Petik 2. Maka, penjahat yang dapat diandalkan ini diam-diam mengulurkan tangan membantu seorang wanita muda yang rentan. Lady Isabel, baiklah. Saat Monica bertanya-tanya apakah dia harus menjelaskan situasinya, Isabel menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi, katanya. Kami mungkin tidak dapat membantumu, tetapi kami dapat mendengarkan. Betapapun kecilnya kekhawatiranmu atau besarnya masalahmu, kami semua ingin membantu. Petik 2. Aku sangat beruntung memilikinya, pikir Monica. Setiap kali dia berada di sejumput atau dia mendapati dirinya berhenti, tidak yakin apa yang harus dilakukan, sebuah tangan akan selalu mengulurkan bantuan. Dia sangat bersyukur. Sambil bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan niat baik Isabel atau kebaikan apapun yang telah ditunjukkan orang lain kepadanya, Monica perlahan memulai. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya, tapi aktris untuk Ratu Amelia mengenakan kalung yang sebenarnya sangat berbahaya. Aku ingin diam-diam menukarnya dengan yang palsu ini. Dia mengeluarkan kalung duplikat dari sakunya. Isabel memperhatikannya dengan saksama, lalu mengangguk. Ah, aku mengerti, Agatha. Petik 2. Dia langsung mendapat balasan dari pembantunya, yang terus mengawasi untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan. Ya, Nona. Petik 2. Bawa kalung ruby dari kamarku ke sini, yang dari Amel dengan berlian kecil di sekeliling permata itu. Isabel menyampaikan instruksi ini dengan cepat sebelum menatap Monica sambil tersenyum. Senyumnya tegas dan dapat diandalkan, salah satu senyum termanis yang pernah dilihatnya. Kau bisa menyerahkannya pada kami, saudariku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang memukau seperti layaknya seorang penjahat. Petik 2. Kurang dari 1 jam tersisa hingga pertunjukan dimulai. Para aktor, yang kini sudah mengenakan kostum, berkumpul di ruang hijau besar, menunggu dimulainya pertunjukan. Eliane Hyatt, putri Duke Rehnek dan aktris yang akan memerankan Ratu Amelia, duduk di depan meja rias di sudut ruangan dan menatap dirinya di cermin. Di kacanya, dia melihat seorang gadis muda cantik dengan mata abu-abu kebiruan dan rambut coklat muda yang lembut. Dia mengenakan gaun untuk pertunjukan, meskipun tidak ada kantong untuk melebarkan dan menaikkan roknya, gaun itu menggantung lurus di sekelilingnya, seperti jubah, dengan bunga-bunga bermekaran dari ujungnya. Itu gaun yang indah, tetapi Eliane tahu gaun itu akan terlihat lebih bagus jika dikenakan oleh wanita yang lebih tinggi dan lebih dewasa. Seseorang seperti Bridget Graham, dengan parasnya yang cantik dan rambut pirang tebal, atau mungkin Claudia Ashley, dengan rambut hitamnya dan kecantikannya yang mistis. Bersama Bridget dan Claudia, Eliane dianggap sebagai salah satu dari 3 gadis tercantik di akademi. Namun, dibandingkan dengan mereka, Eliane tampak seperti anak kecil. Dia selalu diam-diam khawatir tidak memenuhi syarat. Eliane adalah mahasiswa tahun pertama di program lanjutan, Claudia mahasiswa tahun kedua, dan Bridget mahasiswa tahun ketiga. Sebagai yang termuda, ia menganggap penampilan kekanak-kanakannya wajar saja. Tetapi baik Bridget maupun Claudia telah memiliki karisma yang tak tertandingi bahkan selama mereka berada di kursus menengah. Sebagai putri seorang duta besar, Bridget memiliki keterampilan berbahasa asing. Ia populer di kalangan atas dan merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi sekretaris Dewan Siswa. Claudia merupakan keturunan murni dari lineage of the wise dan memiliki pikiran cemerlang untuk membuktikannya. Dia bahkan telah mewakili sekolah dalam kompetisi catur tahun sebelumnya. Walaupun Eliane telah mempelajari banyak hal tentang musik dan ilmu sihir sebagai bagian dari pendidikannya, tak satu pun bakatnya yang semenarik mereka. Alasan mengapa dia, dengan parasnya yang cantik saja, bisa menjadi bagian dari mereka adalah karena hubungannya yang jauh dengan keluarga kerajaan. Dia adalah sepupu kedua dari pangeran kedua. Tapi aku tahu apa yang dirasakan setiap orang, pikirnya. Bridget atau Claudia akan lebih cocok untuk peran Ratu Amelia. Drama hari itu menceritakan kisah sang pahlawan Ralph, pendiri dan raja pertama Riddle. Eliane berperan sebagai Ratu Amelia, orang yang mendukungnya. Sang ratu dikatakan sebagai wanita yang kuat, bijaksana, dan yang terutama, bangga. Namun, gadis di cermin itu sangat berbeda dari citranya, tidak peduli seberapa tebal riasan yang ia kenakan atau seberapa matang gaunnya. Ia tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahunya, itu sangat jelas. Mungkin karena suasana hatinya, tiara dan kalungnya terasa sangat berat. Saat dia memandanginya, tiara emas yang indah dan kalung yang cantik dengan bingkai hitam yang dekoratif itu semakin tidak cocok untuknya. Dia merasa kesal. Oh, menyebalkan sekali. Aku benci ini. Kalau saja sang pangeran setuju untuk memerankan Ralph. Ketika tiba saatnya memilih aktor untuk Ralph, orang pertama yang ada di pikiran semua orang adalah pangeran kedua, Felix Riddle. Eliane ingin sang pangeran juga memainkan peran tersebut. Namun, dia mengaku terlalu sibuk dengan urusan OSIS dan segera mengundurkan diri. Eliane telah mencoba menggunakan pesonanya untuk meyakinkannya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Jika aku berperan sebagai ratu, siapa lagi yang bisa menjadi raja selain dia? Lagi pula, bukankah aku yang paling cocok untuknya? Kepalanya sakit, rasanya seperti ditekan perlahan. Penglihatannya menyempit dan mulai memerah. Mungkin karena kekesalan dan kegugupannya, dia jadi gila. Oh, aku benci ini. Aku benci ini. Kenapa tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku? Di sudut penglihatannya, dia melihat anak laki-laki yang akan memerankan Ralph. Mengapa bukan Felix? Aku membencinya. Aku membencinya. Oh, aku sangat membencinya. Saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya di pangkuannya, dia mendengar suara dari pintu masuk ruang hijau. Oh ho ho ho, selamat siang semuanya. Petik 2. Tawanya jauh lebih tinggi dan lebih bangga daripada yang bisa dilakukan para aktor, mendorong Eliane untuk berbalik meskipun dia tidak mau. Yang lain melakukan hal yang sama, menatap dengan mata terbelalak ke arah sumber suara. Sosok dengan rambut oranye keriting berdiri di depan pintu, Isabel Norton, putri Counterbeck. Eliane mengenali gadis itu sebagai salah satu teman sekelasnya. Yang menemani Isabel adalah seorang gadis pendek berambut coklat muda, yang terus bergerak gelisah.
Oh, dia anggota Dewan Siswa, ya, akuntan. Monica Norton. Eliane juga pernah mendengar tentangnya. Dia adalah gadis desa yang tidak bersemangat dari House Norton yang telah ditunjuk sebagai akuntan Dewan Siswa karena bakatnya yang luar biasa dalam berhitung. Eliane tidak ingin banyak berhubungan dengan mereka berdua. Ayah Isabel, Pangeran Terbeek, adalah seorang bangsawan berpengaruh dengan banyak kekuatan militer, bahkan di antara para bangsawan Ridilian Timur. Dia telah membantu banyak bangsawan lain dalam penyerbuan naga, dan ayah Eliane, Adipati Rehnet, tidak terkecuali. Wilayah mereka tidak bertetangga, tetapi mereka relatif dekat. Pada akhirnya, bagi Eliane, Isabel adalah seseorang yang lebih menonjol daripada dirinya sendiri dan seseorang yang harus ia jaga agar tidak tersinggung duri sungguhan dalam hatinya. Sedangkan Monica, dia telah diangkat menjadi anggota OSIS meskipun dia lahir di keluarga biasa, dan dia bertemu Felix setiap hari. Alasan apa lagi yang Eliane butuhkan untuk tidak menyukai gadis itu? Namun Eliane menyembunyikan semua itu saat dia berdiri dan berbalik menghadap Isabel. "Selamat siang, Lady Isabel," katanya, sambil mempertahankan senyum berkelas. "Saya tidak percaya Anda bagian dari drama ini. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari seseorang?" Petik 2. "Kudengar kalian semua sibuk di balik layar, jadi aku datang untuk melihat apakah ada yang bisa kubantu," kata Isabel, terdengar seperti dia ingin membantu. "Jika kalian butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Lagi pula, pembantu keluargaku saat ini tidak punya pekerjaan." Nada permusuhan merayapi suaranya saat dia mengucapkan kalimat terakhir dan melirik Monica. Isabel mungkin tidak suka bahwa anak buangan keluarga itu menikmati festival sekolah tanpa beban. Dia pasti berencana untuk memberinya pekerjaan sambilan dan kemudian menertawakannya. Ya ampun, sungguh hobi yang tidak mengenakan, pikir Eliane. Dia bisa saja memberikan Monica beberapa tugas seperti yang diinginkan Isabel, tetapi itu akan merusak reputasinya. Pilihan yang lebih baik adalah menolak tawaran Isabel dengan lembut dan menunjukkan empati terhadap Monica. Maka semua orang di sekitarnya akan percaya bahwa dia adalah wanita muda yang baik hati. "Lady Isabel," dia memulai, "saya tahu Anda sudah berusaha keras untuk menawarkan, tapi kami sudah punya cukup banyak orang yang membantu di belakang panggung." Tepat saat itu, di tengah kalimatnya, hembusan angin kencang bertiup dari jendela yang mereka buka untuk ventilasi. Rambut halus Eliane bergoyang dan tersangkut pada hiasan di kalungnya. Dia segera menariknya, tetapi rantai kecil itu putus. Kalung itu jatuh ke lantai dengan bunyi klik, lengkap dengan batu permata merahnya. Baik angin yang bertiup dari jendela maupun hembusan angin kencang yang memutuskan rantai itu adalah ulah gadis di belakang Isabel. Dia telah menggunakan ilmu sihir tanpa mantra, tetapi Eliane tidak tahu itu. "Ih," teriaknya, "oh tidak, kalungnya." Sebelum Eliane sempat mengambilnya, Isabel segera mengambilnya. "Oh, mengerikan sekali," serunya, "kalungmu putus, dan tidak ada waktu tersisa sebelum pertunjukan." Petik 2. Eliane tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana rantainya rusak karena tangan Isabel menyembunyikannya. Namun Isabel menatap kalung itu dan berkata dengan ekspresi serius, "Ini akan memakan waktu untuk memperbaikinya." Petik 2. "Tidak mungkin, Ratu Amelia tidak mungkin muncul tanpa kalung," seru Eliane panik. Isabel tersenyum lembut padanya, bermaksud menenangkannya, lalu melepaskan kalung itu dari lehernya sendiri dan menyerahkannya padanya. "Kalau begitu, pakai punyaku. Itu emas murni, dibuat di bengkel terkenal di Anmel. Aku bisa menjamin kualitasnya." Kalung yang diulurkannya sangat indah, batu rubi bertatakan bingkai emas dengan berlian kecil di sekelilingnya. "Aku yakin kalung ini akan lebih cocok untukmu, Lady Eliane," katanya, dengan lembut mengencangkan rantainya di leher gadis itu. Rantai emas itu diwarnai dengan warna merah muda untuk melembutkan warnanya, yang sangat cocok dengan warna kulit Eliane. Ini tidak terlalu buruk, pikirnya. Saat Eliane bimbang, Isabel melihat ke bawah ke kalung yang rusak itu di tangannya dan berkata, "Dan, jika aku boleh bilang, yang ini terlihat agak kekanak-kanakan, tidakkah kau pikir begitu?" Petik 2. Terlihat kekanak-kanakan, itulah salah satu sifat Eliane. Isabel telah memanfaatkan kelemahannya dengan sempurna, dan dia langsung menjawab, Ya, memang, kau mungkin benar, kau tidak keberatan jika aku meminjam kalung ini untuk pertunjukan." Petik 2. "Sama sekali tidak, saya merasa terhormat telah membantu." Petik 2. Isabel tersenyum manis. Kemudian, seolah-olah sebuah pikiran baru saja terlintas di benaknya, dia menatap Monica dan melengkungkan sudut bibirnya menjadi seringai sadis. "Berbahagialah, pelayan, aku punya tugas untukmu." Petik 2. Hah, Saat Monica gelisah karena perhatian yang tiba-tiba ini, Isabel menyerahkan perhiasan yang rusak itu kepadanya. "Perbaiki kalung ini, dan kamu tidak boleh menghadiri festival atau pesta sampai selesai, mengerti?" Petik 2. Saat Isabel menyodorkan kalung yang putus itu ke tangan Monica, dia mengedipkan mata pada gadis itu yang hanya dia bisa lihat. Bibir Monica bergetar karena kagum. Lady Isabel sungguh menakjubkan, pikirnya. Ia begitu khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan kembali kalung itu, tetapi tindakan jahat Isabel telah menyerahkannya tepat ke tangannya. Terpukau dengan kecerdasan gadis itu, Monica menundukkan kepalanya, berusaha tidak membiarkan orang lain melihat ekspresinya. Dengan patuh, dia menerima kalung itu. Aku akan memperbaikinya, sekarang juga." Petik 2. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Isabel dalam hati, Monica kembali keluar dari ruang hijau. "Sekarang aku hanya perlu memberikan ini kepada Abis Saman, membawa kalung duplikat itu kembali ke tim kostum, dan masalahnya akan terpecahkan." Pemulihan alat perdukunan itu berjalan lancar, hingga sesuatu yang penting telah hilang sama sekali dari ingatannya. "Hai, Anda di sana, Nona. Apakah Anda punya waktu sebentar?" Petik 2. Dia berhenti memperhatikan orang tertentu yang tidak mampu dia temui, mantan gurunya Gideon Rutherford. Louis pergi mencari tuannya tepat setelah berpisah dengan Monica di taman belakang. Rutherford akan terlihat menonjol dalam jubah penyihirnya dan seharusnya mudah ditemukan. Atau begitulah yang dipikirkan Louis. Sayangnya, kampus Akademi Serendia sangat besar, dan sulit untuk menemukannya. Dia ingin agar Rin membantu pencariannya, tetapi Monica tidak dapat melindungi sang pangeran sembari mengambil alat perdukunan itu, jadi pembantunya harus fokus menjaganya. Louis berjalan cepat, merenungkan perilaku gurunya yang biasa. Karena mengenalnya, dia akan melihat semua pameran yang berhubungan dengan ilmu sihir, lalu mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan merokok sepuasnya. Kemudian dia akan pergi ke ruang fakultas untuk bertemu teman lamanya, Ten McCragan. Maka Louis pun menuju ruang pameran terbesar, tetapi sayangnya, Rutherford tidak terlihat dimanapun.
Kemudian dia teringat kartu yang diterimanya di bagian resepsionis dan mengeluarkannya dari sakunya. Di kartu itu, ada peta kepameran klub penelitian sejarah sihir. Rupanya, mereka punya banyak data, jadi mereka memamerkannya di ruang terpisah. Berdasarkan firasat, Louis mengikuti petunjuk pada kartu dan berjalan menuju ruang klub. Ketika dia tiba, seorang pria tua berambut putih baru saja keluar. Itu dia, penyihir Valet Smoke sendiri. Saya harus katakan, itu adalah penelitian yang benar-benar menarik, katanya. Saya akan mengusulkan publikasi bersama antara Minerva dan Serendia pada pertemuan fakultas berikutnya. Petik 2. Haha, saya merasa terhormat mendengarnya, Tuan. Petik 2. Setelah seorang anak laki-laki gemuk mengantarnya pergi dengan tawa terengah-engah, Rutherford mulai berjalan menyusuri lorong. Louis terlalu jauh untuk memanggilnya dan menghentikannya, jadi sebagai gantinya, dia cepat-cepat berjalan mendekat. Saat itulah dia melihat Monica berdiri tepat di depan tuannya. Louis meringis. Monica tampaknya sedang menuju keluar, mungkin dia telah menemukan kembali alat terkutuk itu. Dia mungkin tidak menyadari kedatangan Rutherford. Saat itu juga, sebuah ide terbentuk di benak Louis, memberikan tendangan melayang ke kepala tuannya dan mengacaukan situasi. Sebuah rencana yang brilian, pikirnya, sambil menepuk-nepuk punggungnya sendiri. Dia ingin segera melaksanakannya, tetapi sebagai seorang sage, dia tidak mampu menyebabkan insiden kekerasan di akademi. Jadi, sebagai gantinya, berdoa agar gurunya tidak memperhatikan Monica, Louis berlari. Hai, Anda di sana, Nona. Apakah Anda punya waktu sebentar? Petik 2. Sambil mencengkeram kalung yang penuh kutukan itu di dadanya, Monica membeku mendengar suara di belakangnya. Dia tahu suara itu, dia sudah sering mendengarnya di rumah Minerva. Itu Tuan Rutherford. Dia pasti sudah bertemu dengannya sebelum Louis bisa menemukannya dan menghentikannya. Ini buruk, sangat buruk. Monica menyentuh telinga kirinya secara refleks. Sayangnya, Isabel masih berada di ruang hijau. Dia tidak bisa langsung bertindak. Apa aku harus lari? Tapi kalau dia melihatku berlari, dia pasti tahu itu aku. Dia sangat buruk dalam hal apapun yang berhubungan dengan olahraga sehingga alasan yang dibuat-buat untuk berlari akan dengan mudah mengungkapnya. Dia bisa mendengarnya sekarang, bahkan dari jauh, aku bisa langsung tahu itu kamu. Petik 2. Di mana ruang fakultas? Petik 2. Tetapi sebelum Rutherford dapat menyelesaikan pertanyaannya, sebuah tangan terulur dari samping dan meraih tangan Monica. Telapak tangan kecil itu milik seorang anak laki-laki. Kau terlambat, sebuah suara bernada tinggi menegurnya. Beraninya kau membuatku menunggu, berani sekali. Petik 2. Mata Monica membelalak saat dia melihat orang yang telah menangkapnya. Anak laki-laki itu berambut hitam dan mengenakan pakaian mahal, seperti putra keluarga bangsawan. Usianya mungkin 11 atau 12 tahun, dan sekarang dia melotot ke arahnya, matanya terbelalak karena marah. Siapa ini? Monica mencari-cari di ingatannya, tetapi anak laki-laki itu tidak ditemukan dimanapun. Dia tidak punya kenalan seusianya, jadi jika dia mengenalnya, dia akan mengingatnya. Saat Monica panik, anak laki-laki itu menarik tangannya. Dia berjalan cepat, menuju keluar. Bukankah kau berjanji untuk menunjukkan gedung perantara kepadaku? Cepat, sekarang, ibu sudah menunggu. Petik 2. Benar, dia tergagap, bergegas meninggalkan tempat kejadian. Dari belakangnya, dia mendengar suara Louis memanggil Rutherford. Tuan, sudah lama sekali. Rupanya, dia menemukan pria itu tepat pada waktunya. Aku pikir, aku terselamatkan, tapi dia tidak punya waktu untuk bernapas lega saat dia melihat ke arah anak laki-laki yang menariknya. Tapi siapa dia? Anak laki-laki misterius berambut hitam itu menariknya keluar dari gedung utama dan menuju ke taman kosong di dekat gedung tengah. Kemudian dia melihat sekeliling dengan saksama, akhirnya melihat orang lain. Wajahnya berseri-seri. Ibu, petik 2. Dia berlari ke arah seorang wanita yang sedang memegang payung. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Rambut oranyenya ditata dengan gaya berkelas, dan dia mengenakan gaun merah tua yang melengkapi tubuhnya yang ramping. Monica tergagap gugup. Wanita itu tersenyum. Itu adalah ekspresi yang cantik, elegan namun ceria, dan Monica langsung mengenalinya. Senang sekali akhirnya bertemu denganmu, Silent Witch, Lady Monica Everett. Aku Sylvia Norton, istri Asuri Norton, Pangeran Kerbek. Petik 2. Dan saya putranya, Henry Norton. Senang bisa bertemu Anda, kenalan, Nona penyihir diam. Anak laki-laki yang menyeretnya ke sini kehilangan ekspresi kurang ajarnya dan menyambutnya dengan sikap muda namun anggun. Mulut Monica terbuka dan tertutup beberapa kali. Kalau begitu, itu berarti kau milik Lady Isabel. Ibu, ya, petik 2. Dan adik laki-laki, petik 2. Monica kemudian menyadari mengapa Isabel menempatkan keluarganya di gedung perantara. Itu karena saudara laki-lakinya, Henry. Jika mereka mengatakan dia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendaftar, maka keluarga Norton tidak akan terlihat canggung. Henry, di sisi lain, matanya tampak berbinar-binar. Ekspresinya sangat mirip dengan kakak perempuannya. Permisi, Lady Silent Witch, bolehkah aku memanggilmu kakak perempuanku? Petik 2. Ini juga hampir sama persisnya dengan yang dikatakan Isabel kepadanya saat mereka pertama kali bertemu. Monica mengangguk, wajahnya tegang. Pipi Henry memerah, dan dia tersenyum dari lubuk hatinya. Aku selalu ingin bertemu denganmu, saudariku. Aku selalu merasa cemburu setiap kali Isabel mengirimiku surat tentang bagaimana keadaanku. Aku ingin membantumu selama festival sekolah hari ini, jadi aku berlatih keras untuk peranku sebagai anak bangsawan yang jahat. Petik 2. Tetapi mengapa? Apakah itu benar-benar perlu? Tanya Monica. Bahkan, ia sangat meragukan perlunya Isabel bertindak seperti penjahat sejak awal. Ia mengira Louis telah mengatakan sesuatu seperti, di sekolah untuk para bangsawan, aku hanya bisa membayangkan penyihir pendiam memainkan peran anak yang diganggu. Pandangan Monica menjauh saat ia membayangkan tawa jahat rekannya. Sementara itu, Henry menatapnya, tatapannya penuh dengan antisipasi. Apakah aku sudah memerankan penjahat dengan baik, adikku? Petik 2. Penampilannya lebih seperti anak laki-laki normal yang sedang memberontak daripada penjahat sungguhan. Namun, dia merasa sulit untuk bersikap jujur, terutama dengan mata berbinar seperti itu. Monica memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kamu benar-benar menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Saya merasa terhormat telah membantu. Petik 2. Dari belakang Henry yang tampak bahagia, ibunya, Sylvia, menegurnya.
Sekarang, Henry, kita tidak boleh mengganggu penyihir pendiam dan menghalanginya menjalankan misinya lebih jauh. Petik 2. Ya, Ibu. Petik 2. Henry mundur. Sylvia menoleh ke Monica dan berkata, jangan ragu untuk memanggil kami kapanpun kau butuh, Silent Witch. Jika ada yang mencoba menghalangi jalanmu, mereka akan mendapati diri mereka dipelintir oleh jari kelingking wanita jahat ini. Petik 2. Dia memiringkan payungnya sedikit, membuat bayangan di wajahnya dan membuat senyumnya tampak mengerikan. Sama seperti Isabel yang dengan hati-hati menghitung gerakan kipasnya, nyonya jahat yang mengaku dirinya sendiri ini memiliki kendali sempurna atas alat peraganya. Dia adalah seorang aktris sejati. Monica dengan canggung mengucapkan terima kasih kepada mereka dan pergi, sambil bertanya-tanya mengapa keluarga ini begitu terobsesi dengan penjahat. Setelah pasangan ibu dan anak penjahat yang sangat dapat diandalkan itu mengucapkan selamat tinggal pada Monica, dia meninggalkan taman dan berjalan keluar kampus. Dia langsung melihat Ray. Dukun abis telah bergerak mendekati sekolah tanpa terasa sejak pertemuan mereka pagi itu. Dia sekarang bergumam pada beberapa jamur yang tumbuh di pangkal pohon. Ah, jamur, luar biasa, penuh kehidupan. Aku iri dengan kehidupan itu, aku sangat iri padanya. Jadi dia malah iri pada jamur, pikir Monica, yang muncul di belakangnya. Permisi, dukun abis, tanyanya ragu-ragu. Ray terkejut dan menoleh untuk menatapnya, jari-jarinya yang pucat masih menutupi wajahnya. Lalu dia mulai melontarkan alasan-alasan, terdengar seperti dia hendak menangis. Tunggu sebentar, kau salah, aku janji, kau salah. Aku tahu tidak benar menyerahkan semuanya padamu, jadi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan cara masuk ke akademi. Tenggorokannya tercekat saat dia membentuk senyum yang aneh, mata merah jambunya bersinar dari balik jari-jarinya yang pucat. Dan aku menemukan sesuatu, aku bisa saja mengutuk akademi Serendia dan membuat jamur tumbuh di mana-mana. Jika ditutupi jamur, bahkan aku akan bisa masuk dengan normal. Ngomong-ngomong, aku akan mengutuk sekolah, jadi tolong tunggu sebentar. Mengutuk sekolah untuk menyelamatkannya dari benda terkutuk tampak agak aneh bagi Monica, dan saat ia mulai melantunkan mantra, Monica buru-buru menghentikannya. Aku mendapatkan benda itu kembali, serunya, sambil mengeluarkan crimson nurak dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Diliputi emosi, dia membuka mata merah mudanya lebar-lebar, dan bibirnya yang pucat bergetar. Terima kasih banyak, aku terselamatkan. Petik 2. Ray mencabut kalung itu dari tangannya dengan jari-jari ramping, lalu dengan cepat melantunkan sesuatu yang menyerupai mantra ilmu sihir. Namun, siapapun yang pernah mempelajari ilmu sihir pasti tahu bahwa itu bukanlah ilmu sihir. Mantra perdukunan adalah entitas yang sama sekali terpisah. Ketika dia selesai membaca mantranya, segel ungu di jarinya tampak tumbuh dari tubuhnya seperti akar pohon, memanjang dan meliuk ke udara. Monica menarik napas saat dia melihatnya menelan batu permata merah crimson nurat. Sesaat kemudian, segel yang menyerupai cabang itu menggelembung hingga beberapa kali lipat ukurannya. Rasanya seperti melihat seekor ular menelan seekor katak besar utuh-utuh. Segel perdukunan Ray telah memakan kutukan yang ditimpakan pada benda itu. Pengambilan kutukan selesai. Jari Ray menjauh dari benda itu, dan batu permata itu, yang tadinya berwarna merah darah, berubah menjadi coklat kemerahan kusam. Monica tidak familiar dengan kutukan dan teknik perdukunan, tetapi dia menduga Ray telah menggunakan segelnya untuk menyerap kutukan yang tertanam dalam batu itu ke dalam tubuhnya sendiri. Ray, yang sudah memiliki lebih dari 200 kutukan di dalam dirinya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan setelah menyerap crimson nurat. Seperti biasa, dia tampak hampir pingsan saat dia dengan gembira mengeluh, "Oh, syukurlah. Aku bisa pulang, aku sangat lelah." Kamu jadi berangkat sekarang?" tanya Monica. "Ya, aku punya benda itu, dan jika aku tinggal di tempat yang begitu cemerlang lebih lama lagi, aku bisa saja meleleh. Penyebab kematian terlalu cemerlang, ya, kematian yang pantas untuk seorang dukun. Memang, itu akan dibicarakan dari generasi ke generasi." Ini tampak seperti cara baru untuk mati, dan Monica tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Namun akhirnya, dia menenangkan diri dan berseru, abis saman. Menyebabkan bahunya tersentak. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan melanjutkan. "Festival ini benar-benar menakjubkan, loh. Klub penelitian sejarah sihir punya presentasi yang luar biasa. Oh, dan itu juga menyebutkan keluargamu, keluarga Albright. Dan ada pertunjukan luar ruangan yang besar. Temanku terlibat dalam pembuatan kostum, dan ada banyak makanan yang benar-benar lezat. Jadi, Monica kehabisan napas setelah penjelasan panjang lebar ini, tetapi dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan sisanya. "Jadi, aku akan sangat senang jika kamu bisa, mungkin menikmati festival ini juga. Meski hanya sedikit." Ray bersikeras bahwa dia tidak cocok di Serendia Academy. Namun sejujurnya, Monica juga berpikiran sama tentang dirinya sendiri ketika dia pertama kali tiba, bahwa tidak pantas baginya berada di sini, bahwa dia hanya ingin pulang. Namun setelah menghabiskan waktu di sekolah dan membantu mempersiapkan festival, dia sekarang memiliki keinginan yang nyata agar semua orang menikmati acara tersebut. Aku minta maaf karena mengatakan sesuatu yang aneh, dia tergagap. Aku pergi sekarang, selamat tinggal." Petik 2. Dia membungkuk cepat kepada Ray dan berbalik. Dia harus kembali ke sekolah untuk menjaga Felix, dan untuk menyukseskan festival ini sebagai murid Akademi Serendia. Ray memperhatikan Monica yang berjalan kikuk, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Begitu Monica tidak terlihat lagi, Ray mengunjungi sekolah dan mulai berjalan. Setelah beberapa langkah, Ray berhenti dan menoleh ke belakang. Kemudian, beberapa langkah kemudian, dia berhenti lagi, dan lagi. Setelah mengulanginya sekitar 10 kali, dia menarik tudung jubahnya hingga menutupi matanya dan mulai menyeberangi hamparan sinar matahari menuju Akademi Serendia. "Harus kukatakan, sudah lama tak berjumpa, Master Rutherford. Sungguh kebetulan, bertemu denganmu di sini seperti ini." Louis berusaha sekuat tenaga untuk bersikap sopan dan pura-pura dalam suara dan ekspresinya. Rutherford mengerutkan alisnya yang liar dan menatap pria lainnya dengan curiga. "Apa yang sedang kamu rencanakan?" Petik 2. "Oh, sungguh kasar pertanyaan yang ditanyakan kepada murid yang sudah lama tidak kau jumpai." Petik 2. Rutherford mengeluarkan pipanya dan mendengus. Lelaki tua itu ahli dalam mengintimidasi. "Bukankah kau bagian dari faksi pangeran pertama? Pangeran kedua ada di Dewan Siswa Serendia, tentunya kau tidak merencanakan semacam pembunuhan, kan?" Petik 2. Menahan keinginan untuk menjawab, "Sayangnya, aku di sini untuk melindunginya." Louis tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, muridku bersekolah di sini. Aku di sini untuk memeriksa kemajuannya." Petik 2.
Muridmu, maksudmu bocah nakal yang meledakkan laboratoriumku saat dia kehilangan kendali atas mananya. Petik 2. Benar sekali, dia sekarang sudah menjadi murid penuh. Petik 2. Bahkan saat Louis berbicara, Rutherford tampak melihat ke kejauhan ke arah bocah Norton itu menarik Monica. Ada apa, guru? Tanyanya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Petik 2. Tidak, hanya saja beberapa saat yang lalu aku melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Everett. Petik 2. Seperti yang Louis duga, lelaki itu hampir saja mengendus keberadaan penyihir pendiam. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, dasar kakek tua, pikirnya sebelum suaranya semakin ceria. Kau pasti sedang membayangkan sesuatu. Bagaimanapun juga, penyihir pendiam adalah orang yang sangat tertutup. Petik 2. Jadi dia masih menutup diri, bahkan sebagai seorang sage, Rutherford menggaruk rambut putihnya yang pendek, lalu berbalik untuk menatap Louis. Dia kolegamu, ya, bersikaplah lebih perhatian padanya. Petik 2. Senyum Louis memudar mendengar kritikan tuannya. Apa yang diinginkan lelaki tua ini darinya? Aku bukan walinya, juga bukan temannya. Kepribadiannya bukan urusanku, asalkan dia melakukan tugasnya dengan benar. Petik 2. Si penyihir pendiam itu pemalu dan tidak manusiawi. Dia adalah gadis kecil menyeramkan yang melihat orang-orang tidak lebih dari sekadar sekumpulan angka. Tapi apa pentingnya itu? Dia benar-benar jenius. Bahkan Louis bisa melihat bakatnya. Bukankah itu sudah cukup? Louis mungkin akan mengkritiknya, menyuruhnya untuk bersikap atau berpakaian lebih seperti manusia atau meluangkan waktu untuk belajar cara berbicara, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak benar-benar mengharapkan apapun darinya. Dia sama sekali tidak tertarik. Itulah yang dimaksud dengan seorang kolega, bukan begitu? Petik 2. Louis tersenyum tanpa ekspresi, dan Rutherford menjulurkan bibir bawahnya sambil mengerutkan hidung. Dia tampak benar-benar jijik.